أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin. Kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu ini menambahkan iman kepada kita, dan mudah-mudahan iman itu yang akan mengantarkan kita untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab tentang adab thalabul ilm, adab-adab dan akhlak bagi talibul ilm, bagi orang yang mencari ilmu. Kita terakhir pembahasan sampai bab 6, yaitu ijtinab anil ma'as, menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah. Sekarang kita masuk poin ke-7 di antara adab dan akhlak bagi para pencari ilmu, yakni memanfaatkan usia muda. Memanfaatkan usia muda. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan tentang keutamaan usia muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim
dengan syarat Imam Al-Bukhari, juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu wasaya ala rajulin, beliau memberikan nasihat kepada seseorang. Yang isi nasihat itu Nabi mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim, manfaatkanlah atau jagalah. Jadi ightanim itu dari kata ghanimah. Ghanimah itu harta perang, harta rampasan perang yang diperoleh melalui kontak senjata. Jadi karena harta perang itu ada dua, harta yang didapat dari peperangan, kalau peperangannya itu menggunakan kontak senjata, bertemu musuh, perang di sana, saling melukai, saling membunuh, kemudian musuh kalah, maka harta yang kita ambil disebut ghanimah. Jadi harta ghanimah itu melalui peperangan. Ada yang kedua, tanpa adanya kontak senjata. Kaum muslimin datang, musuh sudah nggak ada. Ya, kaum muslimin datang, musuh sudah tidak ada. Itu disebut harta fai. Disebut harta. Nah, dari sini kata-kata ghanimah itu menunjukkan adanya usaha yang maksimal, perjuangan, pengorbanan. Maka Nabi menggunakan kata ini dalam 5 hal. Ightanim khamsan, jagalah 5 perkara itu. Ightanim khamsan, jagalah 5 perkara itu. Qabla khamsin, sebelum datangnya 5 perkara ini. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Rasulullah menyebutkan, pertama, syababaka qabla haramik. Syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian yang kedua adalah wasihataka qabla saqamik. Ya. Wasihataka qabla saqamik, yaitu jagalah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jagalah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Ya, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ya, di masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Ya, wa faraghaka qabla syughlika, itu masa longgarmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Lah di sana disebutkan oleh para ulama di dalam syarah hadis tersebut, ada
5 perkara tersebut. Kenapa disebutkan 5 perkara ini sebagai masa-masa yang istimewa? Masa-masa keemasan, itu 5 perkara ini. Ya, coba kita simak. Dan kenapa 5 perkara? Kita untuk mewanti-wanti, hati-hati dari 5 perkara ini. Ya. Kalau 5 perkara itu merupakan perkara-perkara yang sangat sulit untuk orang memperbaiki diri. 5 perkara itu adalah perkara-perkara yang menjadi penghalang orang di dalam melakukan ubudiyah, melakukan ibadah. Coba kita simak sekarang. Yang pertama apa? Masa muda sebelum masa tua. Kenapa? 1, karena masa muda itu masa keemasan. Masa-masa yang luar biasa. Masa kebebasan, masa kemerdekaan. Ya. Dikatakan masa kemerdekaan itu belum terikat dengan kewajiban-kewajiban yang sangat besar. Belum terikat tanggung jawab sebagai seorang suami, belum terikat tanggung jawab, kewajiban tanggung jawab sebagai seorang ayah, belum. Atau seorang ibu, belum. Ini masa muda. Sehingga masa muda itu masa kebebasan, kita beribadah kapan saja, jam berapa saja, di mana saja, bebas. Ini masa muda. Ini dari sisi waktu kita jauh lebih luang. Ya, seperti ngaji 1 hari penuh, katakan, gak ada masalah. Karena belum terikat dengan mencari nafkah, belum terikat dengan tanggung jawab. Ini masa-masa merdeka kita di dalam beribadah, itu masa muda. Ya, dari sholat maghrib, dari sholat sampai asar, sampai isya di masjid terus, nggak masalah. Ya, jadi masalahnya sangat kecil sekali di situ. Dan keluasan kita di dalam melakukan ibadah, mengisi waktu-waktu ibadah itu sangat bebas. Kan beda dengan orang yang sudah punya rumah tangga. Habis subuh, setengah jam nggak pulang-pulang, telepon datang. Iya kan? Atau nggak itu dijemput kita. Karena di rumah banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Coba lihat dari sisi waktu saja. Ini yang pertama, masa muda. Yang kedua, masa kecerdasan akal. Kenapa masa muda berpeluang? Karena belum banyak pikiran-pikiran yang menghambat dirinya. Ya, untuk memikirkan pelajaran, untuk berpikir tentang hafalan, ini berpotensi kuat di masa remaja itu. Ya, di masa muda itu sangat kuat sekali. Kita belum kena beban-beban pikiran yang harus kita pikirkan. Ya. Ini masa muda dari sisi kecerdasan. Dari sisi tenaga, pemuda jauh lebih bagus. Ya, tenaga fit, belum kena penyakit macam-macam. Paling pemuda penyakitnya cuma 1 saja, malas. Ya kan? Ya itu aja. Penyakit yang lain belum menyentuh dirinya. Beda dengan yang sudah tua begini. Makan kebanyakan kolesterol, makan kebanyakan darah tinggi, makan kebanyakan diabetes, bermacam-macam. Jadi kalau masa muda itu masa-masa keemasan, masa-masa pengkaderan, masa-masa kecerdasan, masa-masa untuk belajar memang, masa-masa untuk belajar. Maka manfaatkan masa mudamu. Masa tua, kenapa? Kok sebelum masa tua? Masa tua itu masa yang penuh dengan kelemahan. Kelemahan dari sisi waktu sangat terbatas. Ya, masa tua masa yang sangat mahal waktunya itu. Sangat mahal waktunya itu.
Ya, kita bukan termasuk orang-orang yang merdeka di dalam leluasa seenaknya, enggak. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan di sana. Dari misi kecerdasan bisa kita cek sekarang. Ya, betapa lemahnya pikiran kita. Ya, makanya kalau ngaji seusia-usia kita ini kena hafalan, disuruh inget-inget, taubat sudah. Nggak bisa dipaksakan demikian, memang nggak bisa. Kenapa? Itu sunatullah sudah. Kita dipaksakan nggak bisa. Dan ini kenyataannya, ini fakta kita. Ya, kenapa banyak pikiran yang harus kita pikirkan, jemaah? Banyak pikiran yang harus kita pikirkan. Masya Allah. Yang belum pernah terpikir oleh kita masa muda. Masa muda itu masa leluasa untuk berpikir. Ini luar biasa ya. Masa tua masa kelemahan. Masa yang dipenuhi dengan udzur. Masa yang dipenuhi dengan udzur. Jadi dari kecerdasan kita sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya, makanya kalau ngajari bapak-bapak usia tua, itu Pak Taksin maupun Tarjih maupun apa itu, kita betul-betul sambil main-mainan bener. Kalau nggak begitu, borek balik angel. Borek balik angel. Karena nggak bisa usia sepuh dibikin serius, tegang pelajaran, ya kena stroke. Di omong saya kesini dipikir, bikin mikir mana? Terus bukan waktunya mikir pelajaran, kita ini mikir nasib anak-anak. Ya, jadi nggak bisa dipaksakan semua. Makanya usia tua masa lemah, Pak, lemah. Ya, sehingga inilah yang kemudian kalau ada orang ingin memperbaiki diri nunggu waktu tua, ini kekeliruan yang sangat amat mengerikan. Nanti aja kalau sudah longgar, nanti aja kalau sudah pensiun, ini kesalahan yang sangat fatal. Perhatikan, orang ingin memperbaiki diri nunggu waktu tua, ini kesalahan yang sangat fatal. Fatal sudah, dia berarti nggak mikir tentang resiko usia tua itu. Ya, itu dari kecerdasan saja udah bermasalah. Makanya kalau usia tua suruh belajar bahasa Arab sudah. Habis sampai sorof kena sarafnya. Masuk pelajaran sorof yang kena sarafnya. Ya memang gimana? Ya seperti itu memang. Kapan hari itu kan di Sidoarjo ada, di Pondok Mutiara itu ada Ustadz yang di Ustadz Yudo, Ustadz siapa itu? Ustadz, kita mengadakan bahasa Arab. Bagus, usia berapa? Bapak-bapak, yang sabar. Loh kenapa? Oh, ini yang minta banyak, Pak. Ya yang minta, nanti yang konsekuen itu yang beristirahat. Nuruti wong tua. Turutono cobaan. Subhanallah, ternyata Ibu yang daftar itu 70 orang. 70 orang daftar. Akhirnya saya bilang, Ustaz, ternyata perkiraan jenengan bleset. Apaan sih bleset? Yang daftar 70 orang. Iya, paling-paling nanti kurang-kurang ya hilang satu huruf aja, nolnya hilang itu nanti. Jadi 70 yang hilang cuma satu huruf. Jadi 70 orang nanti yang hilang cuma satu huruf, kosongnya saja hilang itu nanti. Bener, ternyata nggak sampai 1 bulan, Pak. Nggak sampai 1 bulan. Ternyata bener Ustadz, apanya sih bener? Nolnya hilang. Jadi 70 orang itu tinggal 7 orang, Pak. 7 orang. Masya Allah. Itu aja yang mikir Ustadz itu Ustadz. Nanti kan Dani gak percaya. Wong tua niku kakek pikiran kok mikir manis gak gelem. Baik, dari sisi pikiran sudah gak memungkinkan. Dari pikiran sudah gak, tenaga sudah kita sekarang sudah bisa ngerasakan
usia itu kayak apa rasanya tenaga ini. Ya. Sudah beda, Bu. Kita tidak usia 17 lagi kita. Ya. Kalau dulu usia 20, 23, hujan-hujan, gerimis-gerimis, berangkat, angin kenceng nggak masalah, menter ya. Nah, saiki sampean kena angin-anginnya kerian nggak sudah ngaji. Nah, itu rahasia usia muda. Makanya Nabi mengatakan wa syababaka qabla harami. Perhatikan dalam usia ini. Nah, oleh karena itu Imam As-Subki mengatakan siapa yang memiliki otak yang cemerlang. Itu kita lihat di buku itu. Siapa yang memiliki otak yang cemerlang kemudian ia menyanyiakan waktunya tanpa menyibukkan diri dengan ilmu, maka ia telah merugi dengan kerugian yang sangat jelas dan dia akan menyesal di waktu yang tidak bermanfaat lagi semua penyesalan. Dia akan menyesal di waktu yang tidak lagi bermanfaat sebuah penyesalan. Ini. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, jadi 5 poin yang dipesankan oleh Nabi ini serius. Ini sangat serius. Sehingga ini menjadikan pelajaran bagi kita. Ustaz, bagaimana kalau kita sudah usia tua, anak-anak kita? Anak-anak kita. Jadi cukup bagi kita semuanya ini sudah menjadi pelajaran bagi kita, di mana kita banyak di masa-masa tua dulu kita abaikan, di masa tua dulu kita sia-siakan. Dan kita lihat hari ini apa yang bisa kita peroleh. Dengan masa muda yang penuh kesia-siaan itu, apa yang kita dapat hari ini? Apa yang kita simpan hari ini? Apa yang kita simpan hari ini? Ya, ini masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Kenapa? Sehat itu peluang. Dengan sehat itu orang bisa berbuat apa saja, beraktivitas apapun itu bisa dilaksanakan. Sakit itu perusak, kata para ulama. Sakit itu merusak. Ya. Sakit itu merusak. Merusak iman. Ya. Tapi kan sakit bisa beribadah, Ustaz. Siapa bilang tidak bisa beribadah? Namun sejauh mana kita memiliki ketangguhan hati untuk ibadah di waktu sakit? Teori dengan kenyataan itu tidak sama, Pak. Jelas? Teorinya begitu. Memang kalau kita sakit beribadah dengan hati, Ustaz, kita ikhlas dengan sakit itu, kita ridho dengan takdir itu, insya Allah dengan sabar itu. Sabar itu nek diomong enak. Paham? Kenyataan itu lah, mensam sakit telung dino geruneng gak karu-karuan. Itu belum lagi anak-anak yang merawat kita kurang cerdas. Nah, belum lagi anak-anak kita yang merawat kita dengan beban, dengan ketidakikhlasan. Itu tambah beban lagi bagi kita yang sakit. Ya. Masya Allah. Jadi apa yang dibicarakan Nabi bukan suatu yang mainan. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua orang yang sudah tahu ilmunya bisa mengamalkan ilmunya. Memang teorinya begitu. Kalau sakit kita kan bisa ibadah dengan hati, Ustaz. Sabar. Kenyataan nih. Apa betul ketika kita sakit kita sabar? Apa betul ketika kita sakit kita ikhlas? Mungkin ikhlas dengan sakitnya, tapi dengan pelayanan yang kurang pas. Sakjane kula niki sabar. Ya aslinya gak sabar. Kan begitu kan? Belum lagi anak-anak yang gak pengertian yang merawat kita,
merawat itu dengan penuh keterpaksaan, dengan wajah yang tidak bersahabat, dengan kata-kata yang agak kasar. Itu bagi kita, Masya Allah. Makanya banyak akhirnya orang tua ketika mau diberangkatkan ke rumah sakit, dia milih tetap di rumah. Kenapa? Melihat bahasa-bahasa yang gak enak keluar dari anak-anaknya ini. Jelas ya? Masya Allah. Ini fakta, Pak. Teori ini ngono memang. Sakit itu merusak. Merusak ekonomi. Merusak ekonomi. Merusak ibadah. Bisa sempurna ibadah? Enggak bisa. Sholat mestinya berdiri, kita harus berbaring. Atau bahkan duduk. Enggak bisa menikmati sujud. Waktu sehat kita sia-siakan sujud itu. Begitu dipaksa kita enggak bisa sujud, baru terasa kita. Makanya waktu sehat itu nikmati sujud Anda. Nikmati berdirinya, nikmati bacaannya. Waktu sakit semuanya itu enggak bisa kita rasakan. Tetap sholat jamaah tetap, tapi enggak bisa nikmat. Sujud dengan isyarat beda dengan sujud dengan kenyataan. Di saat orang sedang meletakkan keningnya di tanah untuk menghinakan diri di hadapan Allah, kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa. Banyak sebab-sebab yang demikian ini jamaah. Ya, jadi dengan sakit itu bisa merusak apa? Merusak ekonomi, bisa merusak ibadah, dan ini bisa merusak iman. Berapa banyak orang tergelincir di waktu sakit karena ingin sembuh. Akhirnya segala macam pengobatan ditempuh walaupun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Saking gak tahannya sakit. Ya, saking gak tahannya sakit. Belum lagi kalau kena penyakit sesek, ya Allah, tersiksa dia. Akhirnya ada teman yang mengisyaratkan, ini ada teman, saya punya orang bisa ngobatin, ya, tapi nggak tahu ini syirik apa enggak. Nah, kalau udah sakit begitu kadang-kadang hilang keyakinan itu. Itu banyak yang jadi korban demikian. Pengobatan alternatif. Ya Allah, sakit itu merusak ibu, merusak. Ya, adanya ujung-ujungnya ada yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu, masa cukupmu sebelum masa fakir. Fakir itu berat. Fakir itu berat. Fakir itu siksaan. Fakir itu tekanan. Fakir itu beban. Berapa banyak para wanita keluar dari ketaatan sebagai seorang istri ketika ditimpa kefakiran. Dia tanggalkan baju-baju ketakwaannya. Dia terobos batas-batas syariat. Menggugat suaminya, menggugat pernikahannya. Dia lepaskan ketaatannya dengan alasan fakir. Kata-katanya dengan suami sudah tidak seperti lagi dulu. Makanya saya bilang, berkali-kali saya bilang, kalau ada istri dipanggil suaminya dengan panggilan yang penuh hayatan dan menjawabnya dengan penuh penghormatan, kalau suaminya mencukupi itu wajar. Wajar. Enggak. Wajar. Kalau suaminya mencukupi. Coba suaminya nggak mencukupi pas-pasan dan dia harus ikut kerja. Itu bisa kita temukan, bisa kita hitung dengan jari. Yang menjaga kesetiaannya dan ketaatannya. Wallahi saya katakan demi Allah. Ini bukan persoalan sederhana ibu. Tapi wanita-wanita ini cerdas, Pak. Wanita-wanita ini cerdas. Saya menemukan banyak kasus di lapangan tuh, Masya Allah, cerdas. Jadi ketika suaminya itu banyak kedurhakaan, bahkan berkata kasar kepada istri, tapi mencukupi, itu istri bisa bersabar.
bisa bersabar karena mencukupi. Nah, saya sampai tak pancing-pancing dengan kondisi kekerasan suami begini, istri itu boleh loh, Bu, khuluk itu boleh kalau udah kayak begitu. Ya Ustaz, tapi mungkin ini ladang saya untuk mencari surga. Betul. Luar biasa. Pun bagus ngoten kula. Saya niku dipertahankan. Insyaallah Ustaz, doanya saya kuat. Begitu ekonominya suaminya goncang, dia mau ikut goncang. Ustaz, saya sudah gak kuat. Loh kenapa Ibu? Kan ini ladang jenengan mencari surga. Sudah terlalu lama Ustaz. Masya Allah. Cerdas wong wedok. Jadi waktu suami kaya alasannya apa? Ini ladang menuju surga. Tapi begitu suaminya fakir alasannya apa? Sudah terlalu lama menderita ya. Sampai saya ditawari, kalau Ustaz jadi saya, mau. Lah LGBT lah. Coba Ustaz jadi saya. Gimana rasanya istri sudah kasar, miskin. Aduh ya Allah. Ini tipe-tipe wanita yang cerdas. Fakir itu bukan persoalan sederhana. Fakir itu bukan urusan kecil. Ya. Banyak orang-orang tidak percaya diri karena kefakirannya. Banyak orang tidak punya suara karena kefakirannya. Banyak orang tidak mendapat porsi karena kemiskinannya. Banyak orang tidak mendapatkan sambutan karena kefakirannya. Fakir itu ujian yang sangat berat. Makanya Nabi mengatakan waghinaka qabla fakri, manfaatkan masa kuat, masa kaya sebelum masa miskin. Memang kaya dan miskin itu sama-sama ujian, sama, dan kita tahu itu. Coba kalau sama-sama ujian, jenengan berani nggak diputuskan salah satu milih? Milih yang mana? Kaya ujian, kita sepakat itu? Sepakat? Miskin ujian. Nek podo-podo ujian ini kan silakan diuji mana saja kan begitu podo ujian ini. Tapi kalau kita disuruh milih yang mana? Kita akhiri majelis taklimnya. Podo-podo ujian ini ternyata kan kita juga milih juga, gitu kan? Masya Allah. Ini penting untuk diperhatikan betul, Ibu. Saya katakan benar. Nah, oleh karena itu kita simak. Nah, sama-sama ujian, kita sepakat itu. Kita sepakat kaya miskin itu merupakan ujian. Tapi kalau kita suruh milih, nggak mungkin kita milih. Saya ingin menjadi miskin aja Ustaz. Makanya ada salah satu doa Nabi yang nggak pernah dicatat. Ya, ini ada doa Nabi, Masya Allah, ya, yang nggak pernah ada yang menghafal. Dan tidak ada yang pernah menggunakan doa ini. Doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, Allahumma ahyini miskinan. Catat. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Catat aja, nggak apa-apa. Catat nggak apa-apa. Nah, kenapa? Kan Allahumma ahyini miskinan. Nanti habis catat kasihkan tetangga ya. Allahumma ahyini miskinan. Ahyini miskinan.
Wa amitni miskinan. Wa amitni miskinan. Nanti setelah ini dihafal Pak ya. Wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakini. Wahsyurni ya fi zumratil masakin. Fi zumratil masakini yaumal qiyamati. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan bangkitkanlah aku. Atau artikan wahsyur itu bisa bermakna kumpulkanlah aku. Pada hari kiamat kelak bersama dengan orang-orang miskin. Ya, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamati, dan kumpulkanlah aku atau bangkitkanlah aku pada hari kiamat kelak bersama dengan orang-orang miskin. Ya, habis ini kasihkan tetangga. Ya apa takon. Kamu mesti artekno. Mangkane gak ada sing wani maca. Nyatete semangat begitu diartikan melayu kabeh. Dah Ustaz, hafalkan sendiri aja. Ada yang mengartikan, sebagian ulama mengartikan makna miskin di sini ini adalah dua kemungkinan. Yang pertama mengartikan apa? Hidup itu pas. Makanya makna miskin itu kan pas. Hidup yang pas-pasan. Itu makna pertama. Makna yang kedua, miskin itu bermakna tawadhu. Miskin bermakna apa? Kenapa miskin dikatakan bermakna tawadhu? Karena orang miskin itu identik dengan ketawadhuan. Makanya orang miskin tawadhu wis wajar. Ini sak paket niku. Ya. Enggak banyak gaya, wis wajar. Kula urip Mbak mboten pakai gaya-gaya, anjen gak duwe. Ya. Identik dengan demikian. Itu maknanya. Jadi miskin itu sebagian ulama menafsirkan Nabi minta dijadikan oleh Allah sebagai orang yang tawadhu. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, kembali kepada persoalan 5 perkara tadi. Ya. Yang ketiga Nabi menyebutkan apa? Jagalah kecukupanmu, kekayaanmu sebelum masa kefakiranmu. Karena kefakiran ini merupakan perkara yang sangat mengerikan. Penuh dengan kekurangan. Ya. Subhanallah, na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan saudara-saudara kita yang lain. Ya, menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Karena kefakiran ini ujian yang sangat berat, Ibu. Ya, demi Allah sangat berat. Sangat berat. Makanya tolong diperhatikan,
Kalau ada jamaah-jamaah yang du'afa, hendaknya diperhatikan. Dan bagi kita yang du'afa, pertama harus sabar dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan memanfaatkan. Jangan memanfaatkan. Jadi bersabar kepada Allah. Allah akan memberikan pertolongan nanti. Ya. Nah, kemudian yang keempat kata Nabi, yakni wa faraghaka qabla syughlik, masa luangmu. Masa luang sebelum masa sibukmu. Masa luang itu memiliki beberapa pengertian. Pertama, masa luang itu masa yang memang betul-betul kita punya waktu yang sangat longgar, belum disibukkan dengan beberapa macam kesibukan. Ya, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang serius yang harus dikerjakan, itu kan masa luang. Ini yang makna pertama. Makna yang kedua, masa luang itu masa di mana kamu diberi aman oleh Allah Ta'ala. Ya, masa aman. Ya. Kalau ada di negeri-negeri yang tidak aman seperti Palestina, jangankan kita enak-enak begini sampai subuh sarapan, tidur pagi petang, terus jam sekian ngaji, kenaan sampai. Ya. Di mana di sana itu hidup terancam. Hidup ini terancam. Dan negeri kita ini sekarang ini relatif aman, walaupun ada hiruk pikuk di sana sini, baru suara. Tapi satu saat ketika aman ini tidak dijaga dengan baik, maka rasa aman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan sesuatu yang mengerikan. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelaku-pelaku perbuatan kengerian sudah ada di sekitar kita. Lihat statement-statementnya, omongan-omongannya, pola-pola pikirnya, pendapat-pendapatnya, itu sudah cukup bagi kita untuk semakin hati-hati gitu loh. Cukup bagi kita untuk merenung lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan simbol-simbol perkataan yang mengerikan dari sebagian kelompok manusia ini. Memang ada orang-orang yang memang ingin membuat kekacauan dengan membuat isu-isu, membuat fitnah-fitnah, membuat tuduhan-tuduhan, ya, membuat statement-statement yang menimbulkan kebencian, provokasi-provokasi yang disampaikan, ujaran-ujaran kebencian tersampaikan. Ini sekarang kita lihat dan kita saksikan demikian. Itu ancaman. Ya. Sebab kalau orang-orang seperti ini yang diberikan amanah oleh Allah, na'udzubillah min syarri zalik, nggak mungkin kita bisa aman di dalam beribadah ini. Ya, cuma kita bisa bayangin kalau ngaji dibubarkan, sholat dibubarkan. Di mana kita akan merasakan nikmatnya ibadah ini. Makanya tolong majelis-majelis yang sudah ada itu dijaga dengan baik. Ya, dioptimalkan dengan baik. Jangan sembrono, jangan disyukuri yang ada ini, Pak. Disyukuri yang ada ini. Ya. Dan nanti ada masa-masa sibuk, kita nggak akan sempat lagi duduk bareng, belajar bareng begini. Ya, kayak kemarin 2 tahun kan kita sudah cukup bagi kita, itu nasihat dari Allah. Itu baru virus berupa penyakit sih nggak ketok. Nanti kalau penyakitnya itu berupa manusia gimana? Itu baru penyakitnya nggak kelihatan. Kita sudah marat-marit gitu loh. Masa nggak jadi nasihat aja itu? Ya, masa nggak cukup bagi kita? 2 tahun itu cukup lumayan kemarin, kan? Cukup menderita kita. Iya kan? Gimana rasanya sholat tarawih di rumah? Gimana sholat id di rumah itu? Ini sekat enak dawab lagi kumat mana? Iya, masya Allah. Wallahualam kita nggak ngerti apa itu hakikat apa. Yang jelas kita dihadapkan oleh kenyataan seperti itu. Kita dihadapkan oleh kenyataan seperti itu. Saya sholat di rumah baca Fatihah tidak kuat saya. Bukan kuat ya Allah. Itu nasihat Pak, nasihat buat kita. Dimana ketika kita sudah disibukkan oleh Allah, kayak begitu keadaannya. Rasa aman dicabut oleh Allah Ta'ala. Makanya doa-doa tentang keamanan negeri ini terus dikumandangkan.
Ya, biar Allah menjaga keamanan walaupun banyak orang ingin membuat kekacauan. Ya, dengan cara Allah. Makanya kita serahkan pada Allah dan banyak mendekat kepada Allah. Rabbi'j'al hadzal baladan amina. Rabbi'j'al hadzal baladan amina. Itu dibaca doanya. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Dan berikan rezeki yang melimpah ruah kepada orang-orang yang beriman. Ya, berikan rezeki yang melimpah ruah kepada orang-orang yang beriman. Ya, seperti doa di dalam surah Al-Baqarah. Doa surat Al-Baqarah itu ada doanya Nabi Ibrahim, kita pakai. Nah, doanya Nabi Ibrahim kita pakai. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 126. 126 itu ada doa. Ya, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi doa yang dibaca ya mulai dari kalimat rabbi ij'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya, ini kita betul-betul serius di dalam berdoa. Warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nah, doa ini dibaca karena kalau sudah tidak aman tuh ya Allah, Pak, baik itu keluarga, masyarakat, apalagi negara, kita bisa dengerin loh sendiri. Gimana enaknya kalau ngaji gak aman tuh gimana? Terancam gimana? Coba kalau seperti kita di mana? Di masjid-masjid di negeri-negeri orang-orang kafir, masya Allah. Ya. Kalau di Palestina seperti di Masjid Al-Aqsa, kita sholat senjata menghadap kita, loh, piye enaknya piye gimana? Astagfirullah. Makanya kita ini dinabubukkan ya. Jangan dinabubukkan dengan rasa aman. Maka dimanfaatkan rasa aman itu dengan sebaik-baiknya dan doa kepada Allah Ta'ala seperti ini. Kemudian yang kelima adalah jadi masa lapang itu seperti itu maknanya. Kemudian yang kelima adalah masa hidupmu sebelum kematianmu. Kenapa? Kematian itu pemutus segala sesuatu. Kematian itu pemutus segala sesuatu. Pemutus segala sesuatu. Masya Allah. Semua ibadah terputus. Selesai sudah. Kebaikannya ya sampai di situ, kebaikannya, keburukannya ya sampai di situ. Masya Allah ini. Kebaikannya berhenti sampai di situ, keburukannya pun sampai di sana. Itu pun kalau kebaikannya diterima, lah kalau tidak. Kalau tidak bagaimana? Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tidak tahu lagi. Kita tidak tahu lagi berapa waktu lagi yang Allah berikan pada saya, pada panjenengan, untuk bisa berbuat baik. Berapa lama lagi kita diberikan waktu oleh Allah? Kita tidak tahu. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, apakah kita masih diberi kesempatan 1 tahun lagi? Kita tidak tahu. Apakah masih tersisa setengah tahun lagi, 3 tahun lagi, atau hanya tinggal beberapa hari lagi saya? Lalu kesempatan itu pun hilang. Ya. Tidak lagi kita duduk bersama kemarin, sebagaimana kita lihat teman-teman kita hari ini. Yang mendahului kita, Masya Allah. Si fulan sudah tidak lagi duduk bersama kita. Padahal dia sudah punya rencana sekian tahun ke depan. Hari ini sudah tidak duduk lagi bersama kita. Ya Allah, ini nasihat bagi kita. Hendaknya kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu kembali kepada persoalan, kembali kepada materi, ya.
Jadi masa muda ini masa yang sangat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Baik, perhatikan dengan baik. Ada sebuah nasihat di sana. Ya, jadi jika waktu muda sudah malas beribadah, maka jangan harap waktu tua bisa semangat di dalam ibadah. Ya. Jika waktu muda sudah malas beribadah, maka jangan berharap waktu tua bisa semangat beribadah. Kenapa? Keterbatasan tadi loh, Bu. Ingin tapi nggak mampu. Adanya kondisi yang membatasi kita ini. Ya. Sebagaimana di waktu sehat kita banyak amal-amal yang hilang. Jangan mimpi di waktu sakit kita bisa mengisi semua itu. Ya, kalau waktu sehat saja kita kehilangan banyak kesempatan, bagaimana di waktu sakit? Di mana waktu sakit itu waktu kita itu sangat sempit sekali. Sempit sekali. Belum lagi kalau sakit-sakit itu berat, Pak. Masya Allah, minum obat tidur. Wong sholat yang wajib saja sudah antara ingat dan tidak. Masih ingat ketika kita sakit agak berat itu? Sholat yang wajib aja kita kadang-kadang kita jamak gitu. Nggak mungkin kita jalankan rawatib itu, nggak mungkin. Ya wajib aja dijamak. Dan kadang-kadang agak lupa, ada ingat itu. Ini sakit, makanya Masya Allah 5 perkara ini tolong dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lengah dengannya. Oleh karena itu kita lihat ketika peluang-peluang ada itu disia-siakan, maka yang tersisa adalah penyesalan yang sangat panjang. Kita buka yang pertama surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun. Surat 63 pada ayat yang ke-10 dan ayat 11. Surat Al-Munafikun. Ini suara-suara penyesalan kita lihat. Surat 63 ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Iya, ada terjemah. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan menyesal, Ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Masya Allah. Ini adalah suara-suara penyesalan ketika orang punya kesempatan kemudian dia abaikan. Ketika orang punya waktu dia sia-siakan. Ketika dia punya peluang dia abaikan. Inilah suaranya. Dan tentu kita tidak ingin menjadi pelaku di dalam ayat ini. Ya. Kita tidak ingin menjadi pelaku penyesalan. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang menggambarkan sebuah penyesalan yang sangat amat panjang. Penyesalan yang sangat amat panjang. Di surat 35,
ayat 37. Sudah? Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ya Allah, kita gak ingin menjadi pelaku seperti ini. Ketika orang-orang yang menyanyiakan hidupnya dengan kesia-siaan, ya, ketika orang menghabiskan umurnya dan waktunya dengan sesuatu yang mubazir, mereka berteriak-teriak di dalam neraka tersebut, menjerit-jerit di dalam neraka seraya mengatakan Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari tempat tersebut. Keluarkan kami dari tempat seperti ini. Na'mal salihan. Kalau engkau keluarkan aku dari tempat ini, kalau engkau selamatkan aku dari tempat ini, na'mal salihan, kami akan melakukan amal-amal saleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu tidak kami amalkan. Saya akan berubah. Masya Allah. Saya akan bisa menjadi lebih baik. Tapi keluarkan kami dari tempat ini. Ibu perhatikan. Ketika para penyesal ini berteriak-teriak, berjanji untuk memperbaiki diri, berjanji untuk berubah lebih baik, berjanji untuk melakukan amal-amal yang sangat bermanfaat, Allah menjawabnya. Allah menjawabnya. Allah mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah telah kupanjangkan umurmu? Artinya apa? Bukankah kesempatan itu telah aku berikan kepadamu berkali-kali kesempatan? Dulu kamu melakukan ini, berhenti, kemudian bertobat, berhenti lagi. Dan aku tidak menyiksamu, aku kasih waktu kan. Dan waktu pun kamu sia-siakan. Sampai kemudian datang nasihat kepadamu, kamu berhenti dan kamu serius, berhenti lagi. Dan kamu seperti itu lagi. Dan aku pun memberikan waktu kepadamu. Makanya Allah katakan apa? Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah panjangkan umurmu? Dalam sebagian ulama ahli tafsir sampai 60 tahun. Makanya ada hadis khusus tentang masalah usia 60 tahun. Itu menyinggung ayat ini. Bukankah telah sampai kepadamu usia 60 tahun. Waktu yang cukup panjang. Waktu yang cukup panjang. Dan aku panjangkan umurmu. Apa tujuan aku panjangkan umurmu itu? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Agar orang-orang yang dewasa itu berpikir. Bagi orang yang mau berpikir. Perhatikan, agar kamu mau berpikir. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan Allah katakan waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu sebuah peringatan. An-nadhir di situ memiliki dua makna. Nadhir, nasihat.
berupa nasihat-nasihat ucapan seperti kajian. Ajal itu seperti ini, kematian itu seperti ini, dunia itu seperti ini, kenikmatan dunia itu sudah disampaikan melalui nasihat-nasihat syariah. Itu yang pertama. Jadi nasihat ada dua macam. Yang pertama nasihat berupa nasihat syariah, berupa kalimat-kalimat yang mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan ini. Sudah disampaikan pada kita, sudah sampai kepada kita. Yang kedua, atau kata ulama, nasihat kauniyah. Nasihat kauniyah, nasihat yang bentuknya itu ciptaan Allah. Contoh, rambut kita berubah. Itu nasihat. Gitu. Nasihat bahwa usia ini sudah mulai tua. Ketika usia sudah mulai tua, berarti dengan kematian itu sangat dekat. Walaupun secara hakikat kematian itu lebih dekat dengan apapun. Namun inilah sunatullah yang tidak boleh kita lupakan. Itu nasihat rambut yang beruban, tenaga yang mulai berkurang. Kita sendiri sudah mulai sadar loh. Faktor U. Iya kan? Karena usia itu sering kita sebutkan. Persoalannya, kalau kita sudah mulai sadar faktor U, saya sudah mulai sakit-sakitan, faktor U, saya hafalan sudah mulai ini, faktor U, tenaga mulai berkurang. Persoalannya, persiapannya serius enggak? Persiapannya serius enggak? Ini yang perlu kita renungkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Maka setiap orang-orang yang usia muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ketika masa muda digunakan dengan sebaik-baiknya, Allah pun memberikan apresiasi yang semulia-mulianya. Salah satu apresiasi dari Allah, salah satu penghormatan dari Allah bagi orang-orang yang muda yang menggunakan masa mudanya dengan sebaik-baiknya, dia akan menjadi salah satu 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah, dia masuk di dalam 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, masa muda ini jangan disia-siakan, dan kita sudah enggak muda lagi. Sudah kelewatan ya. Tinggal lalu bagaimana Ustaz menghadapi poin ini? Anak-anak dan cucu-cucu kita. Pelajaran bagi kita sekarang, Anda dan saya setel. Bagaimana kita menghadapi anak dan cucu ini? Apa yang sudah kita siapkan untuk mereka? Jalan apa yang sudah kita tunjukkan pada mereka untuk dipilih oleh anak dan cucu kita supaya memilih jalan yang tepat di dalam menjalani kehidupannya menuju rohnya. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Ya, menyiapkan generasi-generasi kita kepada jalan-jalan yang ditunjukkan anaknya, dituntun keluarganya menuju ilmu, dituntun keluarganya menuju kebaikan, ditunjukkan keluarganya menuju amal-amal yang soleh, ditunjukkan jalan hidup yang harus dipilih itu yang mana. Ini yang harus kita lakukan. Mari kita simak sebuah cermin yang sangat indah dari seorang Abul Anbiya. Dari seorang Abul Anbiya, bapak para nabi alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabiullah Ibrahim ketika menuntun anak-anaknya. Mari kita lihat di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Sudah ketemu? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya
innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kau sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Rohmu dan Roh nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Roh yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini contoh yang harus kita lakukan untuk kita ikuti jejaknya. Ya, dari mulai sekarang dituntun anak-anaknya, kita tuntun cucu kita yang punya cucu, ya. Diarahkan kepada jalan yang Allah ridho. Tunjukkan, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin. Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan jalan hidup ini untukmu. Dituntun anaknya, diajari dan dikenalkan mana jalan yang harus ditempuh dan mana jalan yang tidak boleh ditempuh. Mana pintu-pintu yang harus dimasuki dan mana pintu-pintu yang harus ditutup. Tunjukkan, dikenalkan. Ini namanya ta'rif. Ini namanya apa? Ta'rif. Anaknya dikenalkan. Ya, dikenalkan tentang jalan yang terbaik, jalan yang dipilihkan oleh Allah. Perhatikan, innallaha astafa. Setelah dia panggil anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan jalan hidup untukmu. Allah telah memilihkan jalan hidup. Ini jalan hidup dari Allah. Ini pilihan Allah. Innallaha astafa. Oleh karena itu, kalau kamu sudah masuk di dalamnya dan kamu berada di jalan tersebut, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa di situ? Kamu jangan keluar dari tempat itu sudah. Kalau kamu sudah beranjak di sana dan kalau kamu sudah berdiri di jalan tersebut, jangan kamu meninggal kecuali tetap ada di tempat itu. Itu jalan terbaik yang dipilihkan oleh Allah. Kita kenalkan. Kita tunjukkan. Nah, makanya ini semua bisa kita lakukan melalui majelis ilmu. Biasakan anak-anak hadir di dalam kajian-kajian kita. Dikenalkan komunitas kita, inilah majelis kita. Disinilah kita bersama-sama belajar. Di sini kita berkumpul, di sini kita membicarakan tentang kehidupan. Di sini kita membekali diri, di sini kita menggembleng diri. Majelis ilmu. Kenalkan anak-anak kita di sana. Kenalkan anak-anak kita di sana. Nah, ibu-ibu sekalian, itu jalan yang ketujuh, adab yang ketujuh bagi para pencari ilmu. Adapun adab yang kedelapan adalah adamul kibr, meninggalkan sifat tidak boleh sombong di dalam mencari ilmu. Ya. Wal haya, dan rasa malu untuk belajar. Ya. Meninggalkan sifat takabur dan meninggalkan sifat malu. Lebih lanjut, materi ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, supaya lebih fokus, lebih spesifik dan lebih detail pembahasan pada bab yang ke-8 insyaallah.
Sisa waktu kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pertama Ibu ya, pertama itu kita sendiri harus betul-betul serius mengarah ke sana. Itu pertama. Kita harus benar-benar serius mengarah ke sana. Kepada ilmu dan kepada kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, hendaknya orang tua itu tidak putus komunikasi dengan anak-anak. Saya ulangi, tolong diperhatikan. Hendaknya orang tua tidak putus komunikasi dengan anak-anak. Maksudnya putus komunikasi itu apa sih? Ini sering kita sampaikan dan sering dingeyel. Loh, kami komunikasi. Komunikasi apa? Kalau sekedar menyapa anak lewat, anak pamit, itu bukan membangun komunikasi. Komunikasi itu orang tua itu ada waktu hidup bersama anak-anak. Ini yang hilang sekarang. Sangat dipahami ini. Coba anak-anak kita usia SMP, apa dekat dengan orang tua? Mereka sudah punya kabilah sendiri. Sudah punya komunitas sendiri. Dan itu nggak bisa kita salah-salahin. Kenapa? Orang tua kurang respon. Perhatikan. Ada bahasa-bahasa yang sederhana bagi kita. Sekilas tidak salah mutlak. Tapi di situ ada ending yang tidak baik. Apa itu? Anak disuruh keluar. Ojo ngelibet nih ngomai. Itu kan yang sering kita ucapkan. Ayo main-main sana, nggak di rumah aja. Atau ketika ngalem dengan kita nggak boleh. Sana cerita temenmu itu loh, disebut temenmu itu loh. Ojo gelibet nih mamai. Perhatikan kalimat ini Bu. Kami berani mengatakan demikian itu setelah survei di lapangan. Dengan segala macam bentuk kenakalan yang ada anak-anak itu, yang termasuk LGBT ini, termasuk LGBT. Kenapa? Itu nggak ada komunikasi dengan orang tua. Jadi jaraknya cukup jauh dengan orang tua. Ya, jadi jarang berangkat bareng, kemana jalan-jalan bareng, makan bareng di rumah, duduk santai sambil guyon, komunikasi. Orang tua nanya gimana perkembangan sekolah, teman-temannya kayak apa, anak curhat dengan segala macam, orang tua menangkap dan menanggapi dengan baik, memberikan modal cara berpikir, itu jarang kita temukan. Itu yang saya maksud. Jelas Ibu? Sehingga apa yang terjadi? Komunikasi orang tua dengan anak itu seperti orang asing. Sampai orang tuanya itu gak kenal karakter dasar anaknya itu. Contoh, potensi dasar anak kita di mana? Gak ngerti. Harus keterlaluan ini. Sampai sekolah pun usia SMA, usia kuliah, berantem soal pelajaran. Itu menunjukkan orang tua gak ngerti potensi anaknya itu di mana. Dan kita temukan Ibu, penemuan yang mengejutkan apa? Banyak anak-anak itu mengerjakan impian orang tuanya. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Sing duwe karep iku wong tua, sing ngerjakno sapa? Akhirnya terjadi apa? Benturan. Bukan di situ tempatku, bukan di sana tempatku. Akibatnya apa Ibu? Akibatnya anak-anak crash dengan orang tua ini. Dan itu kalau dipaksakan, sesaat menyenangkan, berikutnya mengerikan.
sesaat menyenangkan, berikutnya mengerikan. Sampai ngapunten sangat. Ngapunten sangat. Jadi kalau anak-anak kita dengan ketegasan kita kok manut aja dengan kita, itu saya khawatir menjadi bom waktu itu. Dan itu terungkap di zaman sekarang ini. Ketika kita sampaikan, sampai ada anak-anak yang subhanallah dari pondokan sampai akhirnya apa? Ternyata apa? Aku cuma nyeneng wong tua aja. Cuma nyeneng wong tua saja. Begitu keluar dari ma'had selama sekian puluh tahun, jadinya nggak karu-karu, ngeri Bu. Dan itu banyak kita temukan. Sampai anak-anak yang sudah hafal Quran pun durhaka sama orang tuanya. Terus anak perempuan-perempuan yang sudah menjadi ibu-ibu muda, yang sudah yang kita sudah. Ya. Jadi saya katakan lagi, seandainya pun kita anak mondokkan, itu komunikasi tetap harus berjalan Ibu. Jelas ya? Bagaimana anak itu betul-betul merasakan betul. Punya orang tua itu merasakan betul gitu loh. Kan kadang-kadang kita ngapunten Ibu. Kalau anak SMP rodok ngalem, enggak oleh sama kita gitu kan. Halo? Anak SMP ngalem ke kita. Boleh apa enggak? Enggak boleh kan sama kita. SMA apalagi kon iku wis gede, ojo ngalem. Kan itu kan cara kita. Bu, Pak, perhatikan. Sering saya nyeletuk bedanya anak yatim dengan enggak anak yatim itu di mana? Apa Bu bedanya Bu? Anak yatim dengan bukan anak yatim, bedanya di mana? Napa Pak? Hah? Anak yatim itu kan sing dingalemi ngono lho Pak. Sekarang kalau punya orang tua tapi gak bisa dingalemi, rasanya punya orang tua di mana? Di mana letaknya? Itu kita ini sudah memerankan anak kita itu menjadi yatim sebelum kita mati. Kenapa? Gak boleh ngalem sama kita itu. Gak boleh manja. Kedewasaan itu tinggal bagaimana kita mengarahkan pola pikir Pak. Tinggal kita mengarahkan, disitulah peran kita sebagai orang tua itu. Menjadikan anak-anak kita itu berwatak, berpikiran dewasa itu tergantung. Bukan lingkungan, makna bukan begitu. Pola bahasa kita ketika pulang sekolah, ayo gimana kabar sekolah hari ini? Oh gini, Masya Allah. Tanggapan, duduk bareng enak-enak didiskusikan permasalahan. Itu yang jarang kita temukan. Ya, apalagi bapak ibu sibuk, wah pokoknya mama bilang begini, titik. Padahal anaknya kepingin koma. Sudah, jangan berharap itu. Makanya nanti akhirnya anak-anak karena komunikasi dengan ibu ketika maaf ibu, apa atau bapak, maaf ketika anak-anak pelajarannya terlambat, reaksi kita gimana? Wis parah-parahnya nggak naik kelas sudah. Apa reaksi kita? Ngajak duduk untuk evaluasi atau marahnya didahulukan? Marah. Hah? Udah selesai sudah. Udah selesai sudah. Apa betul ketidaknaikan kelas anak kita murni dari anak-anak kita? Gak ada campur tangan kita? Hah? Murni dari anak kita? Sudah evaluasi sekarang. Makanya saya tekankan komunikasi dengan anak-anak dibangun. Kita kasih modal anak kita itu berpikir. Kita kasih modal. Lalu kita mendampingi mereka gitu loh. Mendampingi mereka sampai ketika mondok, ayo kamu kira-kira milih mondok di mana? Alasannya apa? Itu ditimbang kedewasaan anak yang dipikir apa, gitu kan? Ada anak-anak, ada teman kita, masya Allah bagus dia cara anunya. Tapi kenapa kok milih di sini? Lah kamu kenapa kok milih di sana? Saya coba alasannya apa? Kamu kok milih pondok ini? Satu misal.
Jadi alasan-alasan itu disampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang, sehingga anak-anak nanti ketika menjawab ditanya oleh budenya. Coba ketika anak sekarang, kenapa kamu kok mondok di sana? Ya pilihan Abi, pilihan Umi itu. Kok nggak mondok sana? Nggak tahu, dipilihkan sana. Ya suruh mondok sana, ya masuk saya, sudah selesai. Kan bukan berarti alasan akidah. Paham ini Pak? Ini ada waktu lah, ada waktu. Duduk bersama anak-anak, menikmati. Itulah anak punya orang tua itu menikmati anak itu. Ya, menikmati anak itu. Sehingga ketika ada persoalan, orang tua mendampingi harus bagaimana. Nah itu diajari berpikir. Jadi kalau kamu dengan masalah begini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Coba diumbar dulu cara berpikir, biar liar pikiran anak kita itu. Ngapunten, biar liar pikiran anak kita itu. Lah kita sebagai ro'iyah itu ngemong. Jelas? Makanya hadis Nabi mengatakan apa? Rajulu ra'in. Laki-laki itu ra'in ala ahli baiti. Ra'in itu Pak, penggembala. Napa tugasnya penggembala? Lah ngomong niku ya napa? Wis ngono iku. Biarkan liar, kemudian kita arahkan keliaran itu, gitu loh. Pola pikir, ya, ijazah duduk sampai gak naik kelas pun, jangan marah-marah dulu. Kan naik kelas itu nggak masalah. Ya, nah kira-kira Mbak gak naik kelas kenapa? Coba. Iya saya gini-gini. Nah, sekarang gimana ke depan gimana? Rencananya gimana ini? Coba dikasih wacana seperti yang enak gitu. Nah, kita uber-uber nggak karu-karuan, paniknya nggak karu-karuan. Lalu kita jenis mata pelajaran terlambat, wow bingung sudah. Oh begini tuh uber-uber sak dalan-dalan itu. Halo? Kan itu yang selama ini. Itu yang kedua, tolong ada komunikasi dibangun. Yang ketiga, makanya Bu, kalau komunikasi dibangun, anak-anak nggak mungkin memilih lingkungan teman, jadikan teman tuh nggak enak. Kenapa anak-anak kok nggak kerasan di rumah? Karena nggak bisa menjadi temannya. Pokoknya gak cocok, gak boleh. Sudah gak boleh. Kenapa? Gak usah kenapa. Taat, samina wa ta'ah. Serem. Jangan berharap anak senang diajak duduk orang tua model begini. Jangan berharap anak senang duduk bersama orang tua model begini. Makanya teman-teman akhirnya milih teman sebagai lingkungannya aman di sana. Ya Allah, kita yang mengusir anak-anak kita dari kita itu kita sebenarnya. Cara mensikapi permasalahan. Ya, itu. Apalagi ini, bagaimana cara mensikapi sebuah kesalahan. Kita jarang yang takrif dulu, pengenalan dulu. Bukan tahkim, hakim dulu. Belum kenal dihakimi. Makanya nggak tertarik, dialog itu nggak tertarik, diskusi nggak tertarik. Nah nggak tertarik, akhirnya kita pun salah paham. Anakku sudah tertutup hatinya. Coba pernah nggak kita belajar kenapa anakku kok menjaga jarak denganku? Dan itu ujungnya nanti, itu awal kabar buruk buat Anda Ibu. Kenapa? Di masa tua Anda nggak tertarik duduk bersama dengan kita. Apa sebabnya coba? Nggak enak jadi diskusi. Coba kalau diskusi enak gitu ya. Dididik, diajar. Coba seperti itu loh Pak. Masya Allah. Jadi kan pelajari kasus-kasus hadis-hadis yang luar biasa ya. Bagaimana Nabi mensikapi sebuah kesalahan. Seperti ada seorang pemuda. Coba kalau kita satu misal. Nanya. Atau anak pemuda. Ini coba bayangin. Ini ekstrim loh Bu. Ya Rasulullah. Izinkan aku untuk zina. Gimana? Nah jawaban kita apa? Umpama ono, ya muga-muga gak ono, muga-muga. Tapi umpama ono ngono lho. Jawabnya apa? Ya saya jelas ini. Kelihatan wajah kita ini. Hakim-hakim bau. Hukum yang kita sampaikan bukan tarbiyah. Coba ketika Rasulullah dipertanyakan seperti itu apa jawab Nabi?
Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kurang ajar enggak ini? Kurang ajar enggak? Apa pertanyaan Nabi? Kenapa Nabi tidak membacakan saja suratnya, ayatnya, ayat sekian, surat sekian itu larangan, itu haram. Kenapa Nabi tidak mengatakan begitu? Apa Nabi tidak tegas? Apa Nabi tidak tegas? Ya Allah. Ini Pak. Nabi bicara, ada ilmu ini, hadis ini, itu mengandung pengajaran psikologis yang sangat dalam. Mengandung ilmu psikologis yang sangat luar biasa. Seorang pemuda di majelis Nabi, tiba-tiba dia mengatakan tentang apa? Dengan suara lantang, ya Rasulullah, izinkan aku untuk zina. Ya Allah. Lalu Nabi, sahabat-sahabat yang dengar itu marah dengan kemarahan begitu. Marah, sudah mencaci maki pemuda ini, melotot, ada yang melotot gitu. Masya Allah. Terus Nabi bilang apa? Apa kata Nabi? Coba mana yang bicara tadi? Ini ya Rasulullah, dia yang minta apa zina tadi. Coba dekatkan dia kepadaku. Coba perhatikan, anak muda ini lebih enak dekat dengan Nabi atau para sahabat? Kenapa? Ayo, kenapa ya? Ayo coba apa? Dia merasa aman dia di sana. Dia pasti mendapatkan bimbingan yang menakjubkan. Ternyata benar. Ternyata benar. Begitu datang kepada Nabi, Nabi marah enggak? Mencaci maki enggak? Mencela enggak? Menghujat enggak? Enggak sama sekali. Menghakimi apa enggak? Apa kata Nabi? Apa benar? Kamu benar-benar ingin zina? Benar ya Rasulullah, saya ingin benar-benar zina. Baik, kalau memang kamu demikian keadaanmu, sekarang coba renungkan. Ini membutuhkan waktu. Lah ini yang kula mbek sampean kesuwen. Halo? Ini yang kita nggak bisa apa? Kesuwen Ustaz, garapane. Makanya kalau kita itu petinju, kita ini Mike Tyson. Bukan seperti Muhammad Ali gitu. Kita ini Mike Tyson. Begitu nyampe, brus KO, lu selesai pulang. Coba lihat Rasulullah bagaimana cara beliau di dalam menanamkan sebuah pemahaman yang luar biasa pada pemuda ini. Jelas dia ingkar, jelas dia durhaka, jelas dia kurang ajar. Gimana coba di depan orang-orang banyak mengatakan apa? Minta izin zina. Coba Nabi kira-kira hafal nggak dalil haramnya zina? Nabi hafal nggak dalil haramnya zina? Kenapa Nabi tidak mencoba kamu baca surat Al-Isra ayat sekian, bahwasanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a. Kenapa Nabi tidak bacakan ayat ini? Bu, kalau hari itu Nabi membacakan ayat ini, anak ini langsung tahu hukumnya, tapi keinginannya terobati apa enggak? Hasrat nafsunya terobati enggak? Dia dapat obat enggak? Enggak. Dia dapat nasihat, tahu hukumnya, selesai. Tapi keinginannya kan masih utuh, keinginan untuk zinanya. Sehingga hari itu dia enggak akan zina, tapi di tempat lain. Wong penyakitnya masih, syahwatnya masih kuat itu. Akhirnya Nabi pun melepaskan syahwat itu satu persatu dengan pertanyaan, Mas, kamu benar ingin berzina? Benar ya Rasulullah, sangat kuat keinginan diriku untuk berzina. Bagus, kalau memang demikian coba kamu renungkan. Mas, kalau kamu punya seorang ibu, gimana kalau ibumu berzina? Gimana perasaanmu sebagai seorang anak melihat ibumu dizinai laki-laki lain? Apa kata pemuda ini? Wallahi ya Rasulullah, saya tidak ridho dan saya akan memberi jaminannya. Gak mungkin itu terjadi. Bagus. Gimana kalau kamu punya kakak perempuan zina, dizinai laki-laki lain, kamu sebagai adiknya tahu gimana? Apa kata pemuda ini? Demi Allah ya Rasul, saya gak akan ridho. Gak mungkin itu terjadi. Bagus. Kalau begitu gimana kalau kamu punya adik perempuan, dia dizinai laki-laki lain dan kamu tahu gimana perasaanmu sebagai kakaknya melihat adikmu dizinai. Kamu sebagai kakaknya gimana? Saya gak ridho ya Rasul. Bagus. Gimana kalau kamu punya bibi,
istri dari pamanmu dizinai laki-laki. Kamu tahu, kamu sebagai ponakannya perasaannya gimana? Demi Allah ya Rasul, enggak ridho ya. Bagus. Satu kalimat lagi Nabi mengatakan, hai pemuda, perempuan yang akan kamu zinai, keluarganya persis seperti kamu. Gak ridho adiknya, gak ridho kakaknya, gak ridho keponakannya di sini. Persis seperti kamu gak ridho ibumu, kakakmu, adikmu dizinai. Perempuan-perempuan yang akan kamu di sini, keluargamu seperti kamu ini. Ya Allah. Akhirnya apa? Hai pemuda, apa kamu ingin masih berzina? Wallahi, demi Rasul, saya gak akan berzina selama-lamanya. Subhanallah. Nabi menunjukkan haram gitu. Kita ini kadang-kadang ngomongnya bauan, terpengaruhi gak ono. Paham ya? Kenapa? Gak kena kepada hati. Coba nasihat kita ini nyentuh gak ke hati anak-anak kita ini? Satu misal di pondok pesantren, anak kita menipu uang duit temennya, terus kemudian dikenal di sana, dipanggil sampai diprotes sama wali santri yang lain bahwa anak kita mengambil uangnya, lalu kita panggil dia. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nanyai baik-baik, ngajak berpikir, atau dia dihukum? Apa kira-kira? Halo? Enak gak punya masalah Ustaz? Gak bisa. Panjenengan dengan saya pasti akan dihadapkan seperti ini. Jelas Ibu? Nah, ini yang saya maksud membangun komunikasi. Bangun komunikasi. Cara mensikapi salah itu yang sering kita salah itu. Cara mensikapi kesalahan itu yang sering salah kita. Akhirnya orang alergi. Dekat dengan kita itu enggak enak. Dialog dengan kita enggak enak. Jelas ya? Nah, cuma masalahnya kemudian kita timpakan hukuman. Dia menolak hidayah. Wes, tures wes. Anak-anakku tertutup hatinya Ustaz. Tertutup atau kita yang nutup? Hah? Seperti ngapunten Bu, ini contoh kecil aja, contoh kecil ya. Ada satu majelis taklim di Sidoarjo itu. Ini contoh kecil. Ada ummahat wali murid ngelihat teman-temannya itu ada kajian. Akhirnya dia ingin ikut kajian. Dan ini orang awam, wanita ini awam sekali, Pak. Sama sekali nggak ngerti hukum-hukum wanita larang, nggak ngerti sama sekali. Wong dia berangkat itu masih terurai rambutnya itu. Belum pakai jilbab dia. Belum pakai jilbab. Lah jilbab ini ku dikesain ning celonoe. Lah begitu sampai di tempat jilbabnya baru dipakai. Itu pun tidak menutup semua, jadi jambule ketok, ngerti enggak? Lah ngeten. Jadi ngapunten saya mbak menjelaskan Mbak Tutut ora lho ya. Jilbabnya modelnya kok Mbak Tutut ngono biyen Mbak Tutut. Katanya jilbaban kan apa jenenge? Jambule ketok. Lah ibu yang ikut belajar ngaji tadi itu begitu modelnya. Terus bau parfumnya luar biasa. Nah orang awam nggak ngerti apa-apa tentang betul-betul awam dia. Nah, akhirnya ada ibu-ibu yang sudah ngaji sudah lama nyeltok sama dia. Ibu baru ya, kan ngelihat penampilannya kan kelihatan no? Jilbabnya jilbab gaul, nggak pakai daster, nggak pakai jubah, pakai celana jin. Bukan jin. Nanti kalau ada celana jin, ada celana syaitan. Pakai celana jien. Itu pakai celana jien itu. Nah, kita tanya sama ibu-ibu, ibu baru ngaji ya? Iya Bu. Oh, masya Allah bagus ya. Alhamdulillah. Cuma ini Bu, ibu pakai parfum ya? Karena memang parfumnya menyengat sekali. Ibu pakai parfum ya? Iya, kenapa? Nggak boleh ini Bu, nggak boleh hukumnya di sini. Jadi pakai wanita pakai parfum itu sama dengan pezina. Subhanallah, ibu ini langsung taubat, nggak ngaji lagi. Taubat, nggak ngaji lagi.
Ini namanya tahkim sebelum ta'rif. Dihakimi sebelum diberitahu. Kalimat ibu yang ngomong tadi salah apa enggak, Pak? Kalimatnya salah apa enggak? Benar. Memang wanita kalau begitu seperti berzina. Masalahnya itu kaifiyahnya. Gitu loh. Cara menyampaikan bahasa narasi yang dipakai ini yang perlu diperbaikilah. Ini yang sering kita keliru ketika berbicara sama orang-orang, termasuk kepada anak-anak kita. Ngapunten, anak-anak yang broken di luar, baik dengan sesama wanita atau macam-macam, itu rata-rata karena tidak punya tempat. Maksudnya tidak punya tempat itu nggak punya rumah, bukan begitu, gitu loh. Komunikasi dengan orang tuanya terputus. Jelas ya? Nah makanya tolong ini diperbaiki komunikasi dengan putra putrinya. Ayo, seburuk apapun teman anak-anak kita, seburuk apapun keluarga kita, ayo kalau kita dekati dengan baik, dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Tentu, maaf ngapunten, qiyamul lail kita. Ya, salat sunnah kita itu jangan sampai diabaikan. Jelas nggih? Jadi kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan salat sunnah kita tingkatkan zikir kita dengan niat apa? Supaya anak-anak dan keluarga kita diberikan kebaikan seluas-luasnya dijaga oleh Allah di luar. Di luar kita nggak tahu ngawasinya kayak apa, Ibu. Di luar anak-anak bersahabat dengan siapa kita caranya? Makanya serahkan kepada Allah. Jelas? Nah, ibadahnya orang tua itu akan memberikan keberkahan kehidupan anak-anak di luar sana. Makanya didoakan, ya Allah, tolong ketika anakku di luar, pertemukan dengan orang-orang yang soleh. Itu. Untuk sementara itu, jawabannya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira cukup ya. Ini sudah melebihi batas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.